misal sekolah kayak di salah satu sekolah di Padang kayak memaksakan kehendak siswinya harus berkerudung. Itu menurut aku sih Iya, karena kita juga iya. punya hak gitu ya. Kalau aku pengennya ada sih kayak acara gitu ya buat kita yang berbeda itu jadi satu gitu. Oh, contohnya acara ini ya, Iya, ketemu di kayak tengah ini. bisa. Lestari dari Penghayat Kapribadian. Itu ya dari SMA 9. Kelas berapa? Kelas 2. Oh, udah kelas 2. Iya, bentar lagi kelas 3. Kalau dari aku sendiri sih, kepercayaan itu kan mereka lebih sama aja seperti agama lainnya, cuman lebih beda cara mereka ibadahnya. Tapi sebenarnya mereka itu menurut aku sama seperti orang-orang beragama yang lain. Kalau misalnya percaya sama Sunda Wiwitan gitu, itu dia agamanya maksudnya kayak agama yang Islam atau ini juga Kristen atau itu? Enggak, kalau Sunda Wiwitan itu dia lebih Punya kepercayaan lain ya? ya biasanya dia namanya tuh agama leluhur. Pakai bahasa Sunda, cuman aku lupa namanya. Kalau diartiin tuh namanya agama leluhur. Tapi mereka juga percaya akan adanya Tuhan atau? Iya, mereka tetap percaya adanya Tuhan. Mereka tetap ibadah, cuman ya emang Berbeda gitu. berbeda caranya. Karena kan agama itu kan tujuannya pasti satu, kembali lagi ke asalnya. Cuman manifestasinya aja beda. Berarti mereka punya ini sendiri ya? Punya tata caranya sendiri, keyakinannya sendiri. Ada ini nggak? Kayak acara-acara tertentu gitu? Biasanya sih kalau Sunda Wiwitan setahu aku lebih ke hari besar tuh ada hari besar panen raya. Atau hari besar adat Sunda. Biasanya kayak Saka Sunda itu suka ada mengadakan acara besar. Pernah sih kayak menghargai kepercayaan yang lain. Kan Indonesia kan punya banyak kepercayaan ya. Nah, kita belajar di situ tuh untuk menghargai yang lain, kayak kita kan Islam, ada juga yang Kristen. Kan kita satu tempat gitu. Jadi harus sama-sama saling menghargai kepercayaan masing-masing. Kalau kakak? Kalau aku di sekolah sendiri aku nggak ada, cuman aku kan dari lahir emang udah penghayat. Tapi kalau kamu belajar tentang kepercayaan itu, pernah nggak sih punya persepsi lain? Terus kamu punya persepsi berubah setelah kamu belajar? Kalau aku sendiri sih, kayak kita tuh punya masing-masing gitu. Jadi kayak setiap kepercayaan kayak punya masing-masing aja. Gitu, jadi nggak ada yang berubah sih. Berarti kamu emang udah punya mindset kalau dari awal itu kepercayaan itu sama? Kepercayaan punya masing-masing, punya ciri khas sendiri. Jadi nggak boleh menjudge juga. Oke. Sebenarnya agak kecewa sih. Iya. Lebih itunya lagi kayak kurangnya peran dari instansi pemerintah itu sendiri. Kayak nggak ada toleransi gitu ya. Iya. Dan kadang penggusuran itu sendiri lebih kayak nggak ada backupan hukum dari instansi-instansi yang berwenang. Kayak mereka mendukung aja. Iya, menggusur aja iya, gitu menggusur ya, aja tanpa menghakimi sepihak dan nggak ada negosiasi atau penengahan dari masalah itu. Iya, jadi kayak nggak ada, kayak digusur aja semua gitu. Iya. Kalau buat pribadi aku sendiri itu nggak boleh sih harusnya. Soalnya itu nggak ada toleransi sama sekali. Kan Iya, betul. kita kan banyak banget kepercayaan kita ya di sini. Harusnya kita bisa menghargai itu, harusnya ada dari kecil sih, harusnya ditanamin sejak dini buat mindsetnya itu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih ya nggak adil aja sih karena keyakinan yang berbeda terus kayak dirundung, dihakimi dan diintimidasi. Karena kan setiap orang punya hak untuk berkeyakinan, gitu berkepercayaan. Karena kan agama itu kan urusan individu masing-masing ya menurut aku. Ya, udah. Tapi kalau menurut kamu, kalau kamu pernah nggak kayak ngelihat secara langsung ada intimidasi atau perundungan? Kalau di aku sendiri di wilayah ya, di wilayah aku kayaknya nggak ada deh.
kita ada sih emang di sekitaran kita tuh ada yang beragama lain, jadi kita saling menghargai aja. Kalau aku sih cuma pengen bilang kita tuh bukan berarti berbeda tuh terus kita Harus berbeda gitu ya. Iya, jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihancurkan. Perbedaan itu kan justru bisa menyatukan kita dengan perbedaan. Kayak nggak mungkin kita semua punya sama ya. Sedangkan dari kodratnya pun manusia diciptakan secara berbeda-beda, tanaman diciptakan secara berbeda-beda. Kalau memaksakan persamaan itu kayaknya nggak ada harmonisasinya dunia ini. Iya sih, aku juga kurang lebih kayak kakak gitu, karena di sini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi pasti ada perbedaan di setiap ininya, ya kan? Iya. Kalau aku pengennya ada sih kayak acara gitu ya buat kita yang berbeda itu jadi satu gitu. Oh, contohnya acara ini ya, ketemu di tengah ini. Kita bisa ngobrol bareng apa perbedaan kita, jadi bisa lebih dekat lagi. Iya, kalau aku sih juga pertemuan itu tuh memberikan bisa jadi pelajaran iya, karena sesuatu yang nggak ketemu bisa aja jadi bersih tegang, tapi setelah ketemu kita bisa rileks, masing-masing mengerti. Karena kalau belum ketemu kan cuma asumsi-asumsi doang yang kita tahu, bukan kenyataan. Nggak tahu enggak juga ya sih, bisa juga. Sistem pendidikan lebih ke apa ya Kalau sistem pendidikan yang mau diubah atau diperbaiki? Sebenarnya sistem kayak kadang kan sekolah itu kayak ada beberapa sekolah yang memaksakan kehendak, misal sekolah kayak di salah satu sekolah di Padang kayak memaksakan kehendak siswinya harus berkerudung. Itu menurut aku sih padahal kita juga punya hak gitu ya. Padahal dia tuh seorang Kristen. Oh iya. Menurut aku itu salah satu yang perlu diubah sih itu. Kadang juga ada perlakuan yang nggak adil sama agama-agama yang dianggap minoritas. Itu kadang suka terjadi di sekolah-sekolah sih. Iya sih. Jadi kayak nggak ada perbedaan gitu, harus sama semuanya. Dan padahal kita tuh punya perbedaan masing-masing. Iya betul. Dan itu ada manfaatnya kan. Iya betul. Nggak semuanya jelek kalau perbedaan. Dan aku juga berharap sih di sekolah-sekolah juga menanamkan kayak toleransi kayak pertemuan di tengah begini, nggak cuma menghargai yang lain gitu. Iya, nggak cuman katanya di buku atau cuman mengajarkan nilai-nilai toleransi tanpa prakteknya. Iya, kalau misalnya cuman materi kan kita nggak semua bisa masuk gitu ya. Kan kalau misalnya ada kayak praktek ini, jadi kita bisa ngerti apa yang harus ini, apa yang bisa kita ambil dari perbedaan. Iya, jadi nggak harus semuanya itu sama gitu. Betul. Bisa dipanggil Lestari, aku tuh dari penghayat kepercayaan kepribadian. Nah, penghayat kepercayaan kepribadian tuh sebenarnya dia tuh sebuah laku atau keyakinan yang dimulai dengan mengenal diri sendiri untuk mengenal Tuhan. Jadi kayak kita mengenal siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita di sini, dan tugas apa sih kita di dunia ini sampai Tuhan menakdirkan kita buat dilahirkan. Itu kayak kita mencari Tuhan melalui pengenalan dari diri pribadi itu sendiri. Karena dengan pengenalan diri pribadi kita sendiri itu, kita bisa tahu nih tugas kita di dunia tuh ngapain. Apakah pasti namanya tugas dari Tuhan pasti tugasnya kebaikan kan, karena di kepercayaan itu sendiri ada kayak pedoman-pedoman untuk berkeyakinan itu, istilahnya itu memayu hayuning bawono, atau artinya tuh menjaga harmonisasi dunia atau semesta bawono, itu kan alam besar atau alam semesta ini. Kalau misalnya itu tuh kepercayaan kakak itu turun temurun atau gimana? Kalau dari aku sendiri, aku sih agama turunan. Iya, dari orang tua juga udah kepercayaan. Cuman beberapa ada yang sebelumnya orang tuanya tuh beragama yang salah satu dari 6 itu. Cuman mereka ada yang memutuskan tuh berkepercayaan. Ada juga yang seperti itu. Tapi rata-rata kayaknya keturunan ya, Kak? Iya, kebanyakan sih keturunan ya. Itu ada wilayahnya sendiri nggak sih, Kak?
biasanya tiap wilayah itu punya keyakinannya sendiri-sendiri. Oh. Kayak Sunda ada Sunda Wiwitan, ada perjalanan, ada budidaya. Oh. Terus kalau Jawa ada Kejawen Sabto juga ya? Dharma. Kalau kejawen itu bukan suatu kepercayaan. Oh. Kejawen itu lebih ke falsafah hidup orang Jawa, kayak gimana dia memandang cara hidup mereka. Kayak filsafat Ya, ya? dengan filsafat hidup orang Jawa itu. Kayak misalnya kan kejawen itu lebih kayak misalnya orang percaya maghrib tuh nggak boleh keluar karena itu kan istilahnya maghrib tuh udah gelap, udah maksudnya ya udah di rumah aja karena kita nggak pernah tahu di luar tuh ada hewan buas kah Takut ada bahaya atau gitu ada ya? bahaya. Iya, jadi makanya maghrib biasanya orang Jawa udah di rumah. Oh iya. Aku sih seneng banget ya ada pertemuan ketemu di tengah ini karena bisa ngobrol satu sama lain sama orang yang berbeda dan orang yang belum tahu Baru gitu belum ya? tahu banyak tentang kepercayaan. Jadi harapan aku sih kegiatan ini bisa terus berlanjut dan dengan adanya video ini itu lebih banyak orang-orang yang bisa lebih mengenal kepercayaan dan mentoleransi keberadaan kami. Karena nggak jarang banyak perundungan-perundungan sama kepercayaan karena dianggap tidak beragama atau ateis. Padahal kan sebenarnya kita pun tetap percaya Tuhan, kita tetap beribadah, cuman memang cara kita berbeda-beda. Dan harapannya sih buat siswa-siswa lebih explore lagi ya tentang kepercayaan itu apa, bisa lebih, dan semoga ada yang memfasilitasinya. Karena dengan adanya pertemuan-pertemuan kayak gini kan kita jadi bisa lebih mengenal apa itu kepercayaan, perbedaan kepercayaan satu sama lain itu apa, perbedaannya dengan agama apa, kenapa tidak diakui sebagai agama. Itu lebih ditekanin lagi sih kayak ada kegiatan-kegiatan seperti ini baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah-sekolah. Jadi nggak semua siswa khususnya di daerah Bogor paham tentang kepercayaan. Jadi kayak ada yang harus memfasilitasi gitu ya biar Iya. Buat siswanya juga makin luas pengetahuan tentang kepercayaan kan. Kalau misalnya semakin luas gitu kita bisa mentoleransi lagi lebih lagi gitu ya. Iya sih bisa juga. Harapan aku sih ya gitu kayak siswanya itu lebih mentoleransi keberadaan yang agama lain. Jadi kan di sini mayoritas Islam gitu ya. Jadi mereka cuma tahu seputar itu aja. Jadi kayak yang lain tuh kayak ateis lah atau apalah kata kakak juga kan ya. Agama minoritas tuh dianggapnya ateis, tidak bertuhan. Iya, di luar dari agama mereka. Jadi pengennya sih kayak lebih ada ini lagi, acara-acara kayak gini juga ngebantu kita bikin biar kita tahu ada apa sih di luar yang 6 agama itu ada lagi kepercayaan lagi dan kita harus toleransi keberbedaan itu.